Kota Medan banyak sekali mengandung tempat-tempat bersejarah. Salah satunya Masjid Kedatukan Sunggal. Masjid ini termasuk ke dalam masjid tertua yang telah lama berdiri di Medan dan banyak mengandung sejarah di dalamnya. Masjid Kedatukan Sunggal lebih sering disebut dengan Masjid Badi'uzzaman. Penyebutan nama ini diambil dari nama raja yang membangun masjid tersebut. Masjid Badi'uzzaman dibangun oleh Raja Sunggal yang juga dikenal sebagai Raja Serbanyaman, yaitu Datuk Sri Indra Pahlawan Surbakti. Beliau merupakan raja ketujuh dari Kerajaan Sunggal. Masjid ini dibangun pada tahun 1885 Masehi, 1306 Hijriah, berlokasi di Jalan PDAM Sunggal, Kecamatan Sunggal, yang bersebelahan dengan instalasi PDAM Tirtanadi. Masjid Badi'uzzaman bukan hanya menjadi simbol penting bagi perkembangan Islam di tanah Melayu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada masa itu. Raja Badi'uzzaman adalah salah satu pemimpin yang memimpin Perang Sunggal yang berlangsung antara tahun 1872 hingga 1895. Perang tersebut merupakan salah satu konflik terpanjang yang melibatkan Kerajaan Sunggal dan Belanda. Di dalam masjid ini, para pejuang dari Kerajaan Sunggal berkumpul dan bermusyawarah untuk melawan penjajahan Belanda. Meskipun tampak sederhana, masjid ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menjadi saksi perjuangan masyarakat Medan dalam melawan penjajahan Belanda. Berbeda dengan bangunan ibadah lain yang mungkin memiliki indahan artistik yang lebih menonjol, masjid ini mewakili keberanian dan semangat perlawanan rakyat terhadap penindasan kolonial. Masjid Raya Badi'uzzaman hingga saat ini masih mempertahankan keasliannya. Di masjid ini terdapat 4 pilar yang berwarna hijau, berfungsi sebagai penyangga struktur bangunan sekaligus menjadi ornamen yang indah. Selain itu, terdapat sebuah mimbar permanen yang terbuat dari batu. Masjid Raya Badi'uzzaman memiliki 6 jendela yang dominan dengan warna hijau dan kuning. Warna-warna ini merupakan identitas khas dari suku Karo dan Melayu. Pemilihan warna ini memberikan sentuhan budaya lokal yang kuat dan memberikan ciri khas pada masjid tersebut. Pembangunan Masjid Badi'uzzaman merupakan masjid tertua di Medan, pernah menghadapi penentangan dari kolonial Belanda. Kolonial Belanda sengaja melarang penggunaan semen untuk membangun masjid tersebut. Namun dengan keyakinan yang kuat, Datuk Badi'uzzaman dan para pengikutnya berhasil mendirikan masjid tersebut dengan menggunakan putih telur sebagai bahan perekatnya. Dan hingga saat ini Masjid Badi'uzzaman tetap berdiri kokoh dan masih digunakan hingga sekarang. Di sebelah kiri dan depan masjid terdapat beberapa makam keluarga Datuk Badi'uzzaman, namun Datuk Badi'uzzaman sendiri dimakamkan di Cianjur, Jawa Barat. Hal ini karena pada suatu waktu kolonial Belanda memanggil Datuk Badi'uzzaman ke Cianjur untuk bernegosiasi, namun ia malah dipaksa untuk meminta maaf agar tidak melawan Belanda. Datuk Badi'uzzaman menolak permintaan tersebut dan akhirnya ia ditahan dan diisolasi hingga akhir hayatnya. Selanjutnya kita beralih ke peninggalan sejarah di kota Medan berikutnya, yaitu Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid Lama Gang Bengkok adalah salah satu masjid bersejarah di kota Medan yang memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam di daerah tersebut. Masjid Lama Gang Bengkok yang terletak di pusat kota Medan memiliki peran penting dalam sejarah panjang perkembangan kota Medan. Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf milik Datuk Muhammad Ali yang juga dikenal sebagai Datuk Kesawan. Pembangunan masjid ini dilakukan oleh Chong Api, seorang saudagar etnis Tionghoa pada tahun 1885 hingga selesai. Hingga saat ini, setelah lebih dari 135 tahun berdiri, Masjid Lama Gang Bengkok tetap tegak dan kokoh di Jalan Masjid Kesawan, Kota Medan. Setelah pembangunan selesai, Chong Api menyerahkan masjid tersebut kepada Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah yang merupakan Sultan Kesultanan Delhi ke-8 dan putra sulung Sultan Osman Perkasa Alamsyah. Karena kesulitan dalam mengurus masjid yang jaraknya tidak terlalu dekat dari tempat tinggalnya, Sultan Mahmud Al-Rashid menyerahkan pengelolaan masjid kepada penasihat spiritualnya, Tuan Syekh Muhammad Yakub. Masjid Lama Gang Bengkok memiliki arsitektur yang mencerminkan kombinasi
dari beberapa budaya termasuk Tionghoa, Melayu, dan Persia. Atap masjid tidak berbentuk seperti kubah pada umumnya, melainkan menyerupai atap kelenteng yang khas dalam budaya Tionghoa. Warna kuning melambangkan identitas Melayu, sedangkan hijau melambangkan Islam. Uniknya masjid ini juga mencerminkan pengaruh budaya Timur Tengah melalui gapura dan mimbar yang terdapat di dalamnya. Nama Masjid Lama Gang Bengkok berasal dari sebuah gang yang dulunya berada di depan masjid dan memiliki bentuk yang bengkok. Namun, karena kepadatan lalu lintas, gang tersebut kemudian dijadikan jalan umum. Selain itu, keunikan lain dari masjid ini terletak pada sejarah pembangunannya dan gaya arsitektur yang mencerminkan kerukunan umat beragama dan etnis di Medan. Meskipun didirikan di atas tanah wakaf umat Islam, seluruh biaya pembangunan masjid diperoleh dari Chong Api, seorang saudagar Tionghoa yang bukan berasal dari agama Islam. Hal ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar agama yang terjalin di kota tersebut. Mari kita beralih ke tempat bersejarah berikutnya, yaitu Istana Maimun. Istana Maimun adalah salah satu peninggalan Kesultanan Delhi di kota Medan yang memiliki sejarah yang panjang. Pembangunan Istana Maimun dimulai pada tanggal 26 Agustus 1888 di bawah kepemimpinan Sultan Ma'mun al-Rashid, dan bangunan ini selesai 3 tahun setelahnya. Pada tanggal 18 Mei 1891 istana ini diresmikan. Arsitek pembangunan Istana Maimun Insinyur Kapten T.H. Van Epp, seorang arsitek asal Italia. Istana ini memiliki gaya arsitektur yang menggabungkan unsur Islam tradisional, Melayu, dan Eropa. Warna kuning khas Melayu mendominasi bangunan ini, dengan 82 tiang batu dan 43 tiang kayu sebagai penyangga untuk memperkuat struktur bangunan. Istana Maimun berdiri di atas tanah seluas 2.772 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 772 meter persegi. Terdapat total 30 ruangan di dalam istana ini. Istana ini memiliki 2 lantai dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang utama, sayap kanan, dan sayap kiri. Ruang utama memiliki luas 412 meter persegi dan berfungsi sebagai balairung, tempat untuk menerima tamu atau upacara adat. 3 atap istana ini berbentuk kubah dan terbuat dari sirap dan tembaga, dengan desain yang mengadopsi gaya arsitektur Islam. Di dalam istana, terdapat 30 kamar yang berisi berbagai barang dengan gaya Eropa, serta foto-foto keluarga Kesultanan Delhi. Di sekitar gedung utama istana, terdapat sebuah bangunan kecil yang berisi Mariam Puntung. Dalam sejarahnya, Istana Maimun dikatakan terhubung dengan Masjid Raya Al-Mashun Medan dan Taman Sri Delhi. Istana Maimun berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Delhi, sedangkan Masjid Raya sebagai tempat ibadah dan taman sebagai tempat bersantai. Saat ini, Istana Maimun menjadi salah satu peninggalan sejarah yang mengingatkan akan kejayaan Kesultanan Delhi. Untuk memasuki Istana Maimun, pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per orang. Di dalam istana, pengunjung dapat berfoto dengan berbagai peninggalan kesultanan. Selain sebagai tempat wisata, Istana Maimun juga telah diakui sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang tahun 2010 tentang cagar budaya. Status cagar budaya Istana Maimun diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 1988 tentang pelestarian lingkungan yang bernilai sejarah.